peristiwa longsor terjadi, di rumah Abah Adar juga terdapat 6 pelatih dan pengawas dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang sedang mendampingi latihan prajurit selama beberapa hari terakhir. Rumah ini kemudian menjadi saksi detik-detik kritis bagaimana Abah Adar bersama para pengawas TNI berusaha menyelamatkan diri di tengah terjangan longsor yang datang tiba-tiba. Waktu itu di sini ada berapa orang? Ya, Abah di sini waktu itu tuh tidur sama cucu satu, Abah dua, dan anak Abah itu di sebelah sana 3. Di sini tentara yang lagi latihan di sana, pelatihnya gitu, wastimnya gitu. Ada berapa orang? 6 di sini. 6 orang tentara itu. Jadi di sini sama cucu terjepit. Terjepit itu Abah kali sendiri, Pak, tolong Pak. Ini terasanya kesetrum listrik gitu. Terasa kelebihan mungkin sakit itu. Pak, tolong nih. Abah nih kesetrum, katanya minta tolong ke tentara itu. Pak, tolong. Ya, tenang aja pada. Tenang aja pada. Tenang bagaimana ini? Saya udah kejepit. Ada yang satu menolong cucu saya tentara itu, yang 5 orang itu lari ke atas itu, mungkin itu panik itu. Tenang aja Padar, tenang aja. Ada orang yang tidur di sana tentara ikut angkat tanah ini, cucu Abah kejepit gitu. Oh iya. Kalau ini apa nih Bah? Ya? Ini ruang tamu ya? Iya, ruang tamu itu yang tidur di sini Para tentara itu. Oke, jadi pemirsa, ini adalah salah satu ruangan di rumah Pak Adar yang digunakan untuk tempat beristirahat para tentara ya, marinir yang sedang berlatih di atas sana. Iya, betul. Kurang lebih jumlahnya ada 6 orang yang semuanya tidur di sini. Iya, ya Pak Adar. Betul. Kita masih bisa melihat sisa-sisa pakaian mereka ya. Pakaian tentara ini ya, Pak Adar ya. Yang Adar juga ada pakaian Pak Adar juga ada pakaian tentara. Iya. Ada pakaian tentara, kemudian pakaian Pak Adar juga masih tertinggal di sini yang terbawa ya oleh lumpur dan juga longsoran. Jadi Anda bisa bayangkan kalau di sini mereka sedang tidur, kemudian dari atas datang longsor ya Pak? Iya. Dengan begitu cepat ya? Iya. Dan begitu cepat. 2 kali. 2 kali, jadi menembus ini ya Pak? Ini jendela ya? Iya, ini. Ini jendelanya. Oke, ini adalah kaca. Mobil ke dalam. Oh, jadi ada mobil yang terseret ya? Ada mobil punya tentara itu. Jadi ada mobil yang kemudian terseret masuk menuju ke rumah Pak Adar dan menjebol ya. Ini sisa jendelanya, kita bisa lihat pecahan kacanya, pintu juga jebol pemirsa, dan lumpur masuk. Dan kemudian mereka berusaha menyelamatkan diri ke atas, termasuk juga membantu Pak Adar dan keluarga begitu ya, Pak Adar ya. Iya. Pak Adar, kalau di sini kan para pelatihnya ya yang tinggal. Iya. Kalau prajuritnya Di mana atas, sih latihannya? Di atas, itu di bawah, itu longsoran itu. Yang mana ya Pak? Hah? Bisa ditunjukkan yang mana Pak? Oh, itu yang ada bekas-bekas longsornya, posnya itu di bawah. Oh, posnya di bawah. Iya, TK-nya. Berarti maksudnya lereng Burangrang ya? Enggak, ada dataran dikit di sana. Ada dataran. Ada di bawah. Jadi di situ kemahnya juga. Oh iya. Tempat latihannya juga. Iya. Sudah berapa lama sih Pak? Kalau nggak salah, ke 6 hari itu. Oh, 6 hari. Kalau 6 iya, kalau nggak salah gitu. Tampaknya baru saja ditemukan satu lagi korban ya. Kita masih belum tahu di mana letaknya, berapa jumlahnya. Tapi kita akan coba mendekat. Pakai masker, pakai sarung tangan, Kita masih menunggu ya untuk proses pengangkatan. Jadi untuk sejauh ini kita masih belum boleh mendekat. Anda bisa lihat pemirsa di belakang saya, di antara tumpukan lumpur dan juga reruntuhan rumah gitu ya, sudah ditemukan satu lagi korban yang letaknya memang berada di sekitar pemukiman. Jadi
bisa dipastikan ini merupakan warga sipil di RT 05 ini. Sampai sekarang kita masih menunggu untuk jenazahnya diangkat. Jenazah untuk diambil secara manual. Kita bisa lihat ya, mereka menggunakan perlengkapan lengkap, mengingat ini sudah sekian hari, kurang lebih 1 minggu setelah kejadian. Sekarang kita lihat kalau jenazah sudah mulai akan segera diangkat begitu ya. Karena tim medis dengan melakukan APD lengkap sudah berkumpul di situ menutupi jenazah korban dan akan segera menaikkannya ke kantong jenazah. Ya, kita harus menjaga jarak ya pemirsa dari tim evakuasi karena tentu ini terkait dengan keamanan. Tapi yang jelas ambulans sudah disiapkan di sini dan sudah terbuka karena sebentar lagi jenazah akan diangkat dari bawah dan tim yang ada di atas pun juga sudah bersiap-siap. Jadi pencarian berjam-jam pada hari ini telah membuahkan hasil pemirsa. Satu lagi korban berhasil ditemukan dan sekarang sedang diangkut secara estafet ya, bersama-sama. Jalan. Kita bisa lihat kalau sekarang jenazah sudah dimasukkan ke dalam ambulans beserta juga tim medis ya yang bersama-sama dengan mereka. Tentu dengan terus disemprot pemirsa. Ya. Sekarang ambulans akan segera berjalan menuju ke tim DVI untuk dilakukan proses identifikasi supaya segera diketahui siapa identitas dari korban. Peristiwa longsor di Cisarua, Bandung Barat, mengungkap kerawanan wilayah pemukiman yang berada di kaki Gunung Burangrang. Kondisi lereng yang terjal diperparah curah hujan tinggi menjadi kombinasi berbahaya yang dapat memicu longsor secara tiba-tiba. Peristiwa ini menjadi peringatan serius akan ancaman bencana di tengah cuaca ekstrem yang terus berlangsung. Pak Edi, apa sebetulnya secara geologis yang terjadi di Desa Pasir Langu? Mungkin bisa juga ditunjukkan ya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Tanti dan pemirsa. Apa yang terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini secara geologi memang di daerah tersebut didominasi oleh endapan piroklastik hasil gunung api Gunung Burangrang gitu ya. Wah, di atas ini, sini kan sebetulnya sumber longsornya itu kan di sini yang merah ini. Nah, ini memang dominasinya pertama tadi yang saya sampaikan batuan piroklastik. Dan piroklastik itu secara nature-nya itu batuannya lepas-lepas, jadi loose gitu ya, tidak terkonsolidasi dengan baik dan kemudian dia punya pori. Nah, ketika pori tersebut diisi air dalam jumlah banyak, karena ini curah hujannya kan lagi tinggi-tingginya nih, hujan setiap hari kan, jadi di dalam pori batuan itulah masuk air dalam jumlah yang besar sehingga jenuh kan. Semakin lama semakin berat dia tergelincir, ditambah morfologinya itu berupa lereng yang sangat curam. Kalau kita lihat di bagian hulunya nih, kan jelas banget nih, di bagian hulu terlihat tebing kan, tebing-tebing yang sangat curam tadi yang sebagaimana saya sampaikan, sehingga pada saat terjadi ketidakstabilan lereng begitu, itu menjadi media yang sangat ideal untuk material itu meluncur atau longsor yang kita kenal sebagai longsor gitu ya. Tambah hujan yang terus-terusan setiap hari gitu kan, ekstrim, menambah massa menjadi jenuh kan, tergelincir dan longsor dalam jumlah yang banyak, 1 juta meter kubik kalau tidak salah dihitung sama tim itu. Kondisi di atas sendiri Pak, betulkah kalau ada kerusakan lingkungan? Nggak ada. Faktor manusia juga? Nggak ada, coba kalau dilihat di atas tuh, masih lebat kan hutannya kan? Di atas sangat lebat, hutan semua itu, nggak ada pemukiman, nggak ada perkebunan di atas ya, kita bicara di atas, di hutan semua kan, nggak ada aktivitas permukiman, perkebunan ataupun yang lainnya. Jadi masih memang hutan di atas, nggak ada isu dengan
alih fungsi di sana itu nggak ada. Pak Edi, apa kemudian tanda-tanda alam ya atau gejala yang bisa kemudian bisa nggak sih sebetulnya kalau longsor ini diprediksi? Longsor ini diprediksi tentu membutuhkan effort ya dalam pemantauannya. Kita membutuhkan alat monitoring tentu saja, itu yang pertama. Terus kemudian yang paling mudah itu kalau mau longsor itu akan ada perubahan tiba-tiba di air sungai yang mengalir, biasanya tiba-tiba keruh kan. Nah itu kan karena ada material yang jatuh ke dalam aliran sungai, dan itu sebenarnya pertanda itu. Jadi kalau tiba-tiba air sungainya menjadi keruh, nah masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai itu mesti waspada. Kalau gitu, terima kasih banyak Pak Edi atas edukasinya. Sama-sama, terima kasih. Kita mendengar suara gemuruh air yang begitu deras dari sini, datangnya pemirsa, dan kita bisa lihat